Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Salam cuan dan salam sehat ya. Kali ini saya akan sharingkan cuan legit strategi boba ya. Tentunya menggunakan bot dan aplikasi HQ saham IDX. Sebelumnya teman-teman silakan membaca disclaimer ini dan peringatannya ya. Oke, apa itu strategi boba? Strategi boba ini menggunakan indikator Bollinger Bands ya teman-teman. Bollinger Bands ini sebuah indikator yang diciptakan oleh John Bollinger yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga pasar. Pada dasarnya, Bollinger Bands ini mensinyalir kondisi market sedang ramai atau sedang sepi. Nah, ketika market sedang ramai, maka Bollinger Band ini akan melebar ya. Dan ketika market sepi, maka akan menyempit. Yang perlu diingat adalah Bollinger Band ini tidak bisa digunakan sebagai penentu arah gerakan saham. Sehingga penggunaan indikator ini harus dikombinasikan dengan indikator yang lain seperti RSI, stokastik, atau ultimate oscillator. Ini saya contohkan untuk saham BABP ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini setelah ada breakout upper band, harga naik terus ya teman-teman. Hanya saja pada saat kondisi real di sini, di titik ini, kita itu tidak tahu apakah harga akan berlanjut naik atau tidak. Nah, kalau kita hanya mengikuti Bollinger saja, bisa saja teman-teman akan mendapatkan harga pucuk di sini. Nah, supaya terhindar dari harga pucuk, kita bisa menggunakan salah satu indikator tambahan ya, baik itu ultimate oscillator, fast stochastic, slow stochastic, ataupun RSI. Nah, ini kita lihat teman-teman, pada saat candle di sini, kita lihat bahwa ultimate oscillatornya itu sudah di area oversold, di atas 70. Kemudian fast stochasticnya itu terjadi dead cross ya teman-teman, di mana nilai persentase K ya itu lebih kecil dari persentase D. Jadi ini terjadi dead cross. Lalu slow stochastic juga sama, ada di area overbought dan terjadi dead cross. RSI juga ada di posisi overbought atau jenuh beli, sehingga disarankan untuk menghindari saham ini. Jadi begitu ya teman-teman. Dengan tambahan indikator kita bisa terhindar dari mendapatkan harga pucuk. Selanjutnya saya akan men-sharingkan mengenai strategi boba bounce ya. Strategi Bollinger Bands ini lebih bagus digunakan dalam kondisi ranging atau sideways. Jadi prinsip Bollinger Band ini harga cenderung kembali ke garis pusat band yang disebut middle line. Di sinilah middle line-nya teman-teman. Nah, ini kondisi ranging. Jadi harga itu kalau misalnya mentok di upper band akan kembali ke middle line-nya lagi. Begitu juga kalau harganya itu mentok di lower band-nya akan kembali ke atas lagi menuju middle band-nya. Nah, ini contohnya saham BBCA, sinyal buy ketika harganya menyentuh atau menembus lower band ke bawah ya. Seperti ini teman-teman. Lalu berbalik arah menembus kembali di atas lower band. Nah, entry pertama jika ada candle hijau menembus ke atas lower band. Seperti ini teman-teman. Entry kedua kita bisa tambah muatan apabila harga bergerak naik sampai breakout dari middle band-nya. Nah, umumnya kalau candle-nya breakout middle band itu ada kecenderungan naik sampai dengan upper band-nya.
Nah, exit kita lakukan jika candlenya itu tidak berhasil menembus upper band. Nah, apakah setiap candle yang menembus middle line itu akan naik? Tentunya tidak ya teman-teman, bisa saja berbalik arah turun. Nah, untuk menghindari false breakout middle line, maka perlu menggunakan tambahan leading indikator. Salah satunya adalah RSI. Ini contohnya BBCA, kita tambahkan indikator RSI ya teman-teman. Kita lihat di sini, candle breakout middle line dengan kondisi RSI mengarah ke atas dan berada di atas garis 50 umumnya akan berhasil. Kita lihat di sini ya. RSI-nya mengarah ke atas dan di atas 50. Nah, ini berhasil mencapai upper band-nya. Demikian juga candle yang di sini. Kita lihat RSI-nya mengarah ke atas dan berada di atas 50, berhasil sampai dengan upper band-nya. Demikian juga candle yang ini. Nah, apabila candle breakout middle line dengan kondisi RSI mengarah ke bawah dan berada di bawah 50, ini umumnya gagal teman-teman. Kita lihat di sini, ini breakout middle line-nya. Hanya saja RSI-nya itu di bawah 50. Dan ternyata ini tidak berhasil naik, malah balik turun. Nah, teman-teman dapat juga melakukan analisa volume ya pada saat terjadinya breakout. Apakah volumenya itu lebih besar dari candle sebelumnya? Sehingga ini bisa mengkonfirmasi bahwa ini betul breakout yang akan berhasil. Nah, ini untuk screening saham dengan strategi boba bounce. Bisa memakai BB6 atau BB1. Ini saya kombinasikan dengan scoring yang lain. Kalau teman-teman ingin mengkombinasikan dengan screener lain, silakan saja ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan skor 100 supaya lebih memperkecil hasil screeningnya. Saya hanya mau yang memenuhi 100% ketiga screener ini. Begitu ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman ingin lebih banyak ya tinggal dihilangkan saja 100-nya. Strategi yang berikutnya lagi adalah strategi boba bounce spekulatif ya. Ini kita akan coba masuk dari bawah, area bawah sini teman-teman, area di bawah lower band. Nah, strategi entry-nya candle hijau dekat di bawah lower band ya. Kemudian slow stokastiknya itu terjadi golden cross. Kemudian ultimate oscillatornya di atas 30 dan mengarah ke atas. Ya, naik gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dengan kondisi yang sama ternyata berhasil ya teman-teman, menembus sampai middle line. Bahkan sampai ada yang upper band. Untuk strategi exitnya, candle tidak berhasil breakout middle line. Contohnya seperti ini. Kalau candle ternyata akhirnya balik arah, kita bisa take profit ya teman-teman. Atau slow stokastiknya itu terjadi dead cross. Dan ultimate oscillatornya itu mengarah ke bawah. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa take profit di sini. Ini untuk yang spekulatif buy ya teman-teman. Tentunya bisa saja tidak berhasil, sehingga teman-teman perlu tetap memasang stop loss ya.
Nah, screener yang dipakai adalah BB4 nih, teman-teman. Ini saya tambahkan indeks kompas 100 supaya mempersempit filternya khusus untuk saham-saham yang ada di indeks kompas 100. Nah, kalau teman-teman mau lebih banyak, silakan dihilangkan saja indeksnya. Nah, ini akan dimunculkan 20 teratas saja. Nah, untuk pilihan indeksnya ini ada macam-macam, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Tinggal memakai salah satu yang teman-teman mau. Kalau ingin pilih yang syariah, pilihnya yang isi JII ataupun JII 70. Demikian ya, teman-teman. Strategi selanjutnya adalah strategi boba squeeze. Strategi Bollinger Squeeze ini dijalankan ketika Bollinger Band-nya ini dalam keadaan menyempit atau tertekan nih, teman-teman. Kondisi seperti ini menjadi pertanda sebuah sinyal breakout akan terjadi. Jika candle mulai tembus upper band, biasanya akan terus naik. Jika candle mulai tembus ke lower band, maka harganya biasanya akan terus turun. Syarat entry-nya seperti ini, teman-teman. Jadi ini menyempit ya, Bollinger Band-nya, kemudian sahamnya aktif ditransaksikan dan terjadi breakout upper band dengan volume yang besar. Ini akan naik terus. Ini screenernya memakai skor BB5. Ya. Hasilnya seperti ini. Kalau saya tambahkan dengan indeks health, hanya akan muncul saham-saham yang termasuk dalam indeks kesehatan. Seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya saya akan men-sharingkan bagaimana screening boba dengan aplikasi SQ Saham IDX. Screening dan charting pada apps SQ Saham IDX ini tidak selengkap bot SQ Saham IDX ya, teman-teman. Namun demikian, ini sudah cukup untuk digunakan pada strategi boba. Nah, bagaimana cara screeningnya? Teman-teman masuk ke aplikasi yang di Android ya, lalu klik stock chart. Ya, seperti ini teman-teman. Klik stock chart, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik setting. Kita setting parameternya, kita hilangkan dulu yang defaultnya. Untuk yang RSI kita biarkan sesuai dengan default. Lalu kita pilih Bollinger Cross Up Middle Band ya. Lalu kita hilangkan yang ADX. Dan kita hilangkan juga yang default yang lain. Setelah itu kita klik run parameter, kemudian kita bisa pilih apakah dari harga terkini atau harga kemarin. Ini bisa pasang stop loss-nya di 3% atau minus 5%. Take profit-nya juga bisa 3% atau 5%. Kriterianya bisa pilih 100 match gitu ya, atau 75% match. Konstituennya juga bisa kita pilih. Nah, ini hasilnya, kita cek. Seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa save ya screener ini di template. Kita beri nama PB Middle Breakout misalnya. Kalau klik save, nanti akan tersimpan di screener template. Nah, ini untuk memanggilnya, kita coba ya. Setiap kali kita keluar dari menu dan masuk kembali, pasti akan masuk ke screener defaultnya. Kita tinggal klik tombol sebelah kanan bintang, lalu kita pilih template-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat mudah ya. Nah, kita akan coba sekarang menganalisa hasil screeningnya dengan melihat chartnya. Kita klik tombol stock charting di sini teman-teman.
Ini juga ada defaultnya. Kita ubah dulu. Kita hilangkan yang tidak diperlukan. RSI kita perlu, slow stochastic kita perlu, ADX kita hilangkan, MACD kita hilangkan. Kemudian price band-nya kita pilih Bollinger Band ya. Kita cek lagi settingannya sudah ready atau belum. Kemudian kita klik go. Nah, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita tinggal ganti IHSG dengan kode sahamnya, misalnya Harum gitu ya, HRUM. Kita klik OK. Nah, muncul tampilan sesuai dengan yang kita setting. Nah, ini kita bisa landscape ya, supaya lebih enak bacanya, ataupun portrait seperti ini teman-teman. Kita bisa save juga template-nya, klik tanda bintang, kemudian kita kasih nama boba misalnya, lalu klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Kita coba keluar lagi ke menu awal, masuk lagi ke stock chart, maka ini akan muncul defaultnya. Kita tinggal klik tombol di sebelah kanan bintang dan kita pilih template-nya. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah untuk penggunaan app SQ Saham IDX yang gratis ini. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini.